Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ahmad Fata Channel. Melengkapi atau ya nambah-nambah banyak tutorial bagaimana pengkonfigurasian wireless router TP-Link di internet atau khususnya di YouTube. Saya akan membuat tutorial konfigurasi dasar atau basic configuration untuk router TP-Link. Di sini saya menggunakan router TP-Link baru yang saya beli, yaitu seri AC1200 Archer C1200. Kecepatan koneksinya untuk frekuensi 2,4 GHz itu adalah sekitar 300 Mbps, sedangkan untuk frekuensi 5 GHz kecepatannya itu bisa sampai 867 Mbps. Baik, untuk konfigurasi dasarnya itu adalah yang pertama sebentar susah. Di sini untuk router AC1200 ini terdapat 5 port LAN ya. Untuk yang berwarna biru ini adalah tempat kita memasang LAN sumber internet. Jadi ini bisa berasal dari modem atau bisa juga berasal dari router lainnya. Intinya adalah sumber internetnya kita pasangkan di port yang berwarna biru yang terpisah ini. Kemudian untuk keempat port lainnya ini adalah untuk port LAN-nya yang nanti di port-port ini kita bisa memasang koneksi-koneksi LAN untuk jaringan lokal kita. Oke, ini yang berwarna kuning adalah yang sudah saya hubungkan ke komputer saya untuk pengkonfigurasian awal. Selanjutnya, untuk pengkonfigurasian awal bisa kita lihat di baliknya, di balik routernya kita balik. Di sini disebutkan ada default aksesnya itu adalah pada alamat http tp-link wifi.net. Itu adalah default alamat untuk pengkonfigurasiannya. Nanti kita akan buka alamat itu di browser kita. Langkah berikutnya adalah kita buka browser kita nyalakan dulu routernya ya, kita nyalakan dulu routernya, kemudian kita nyalakan dulu routernya. Ini sudah saya nyalakan. Kemudian kita ke pengaturan Ethernet. Di sini saya menggunakan Ethernet ini ya, bukan Ethernet 2. Ethernet 2 atau port LAN 2 ini saya disable. Ethernet 2 yang tadi berwarna kuning ya. Sebentar, ini baru saya nyalakan routernya, nunggu siap terlebih dahulu. Oke, routernya sudah selesai booting. Nah, di sini untuk pengkonfigurasian port LAN yang saya gunakan, yang saya hubungkan dengan router yang tadi kabel LAN-nya berwarna kuning, ini saya menggunakan settingan untuk TCP IPv4-nya adalah otomatis. Dan di sini status saya sudah mendapatkan IP address dengan alamat 192.168.021. Jadi untuk router TP-Link itu defaultnya biasanya menggunakan alamat IP 192.168.021. Ini adalah untuk routernya.
kita bisa mengaksesnya ke sana. Oke, langsung ke browser. Kita buka browser. Tadi default aksesnya itu adalah pada tp-link wifi.net. Nah, kita diarahkan ke laman konfigurasi. Untuk awal itu biasanya adalah admin, masih kosongan ya. Oh, ini please set up your, kita diminta untuk mengkonfigurasi ini ya, password. Kita password, masukkan. Oke, selesai. Nah, oke, untuk time zone-nya kita atur terlebih dahulu. Time zone-nya adalah, sebentar saya cek dulu posisi recording atau enggak ini. Oke, posisi recording. Time zone-nya GMT plus 7 Jakarta. GMT plus 7. Kemudian next. Ini untuk memudahkan kita bisa menggunakan settingan dynamic IP. Artinya adalah IP address untuk internet yang digunakan oleh router ini nanti akan mendapatkan dari router, dari sumbernya, misal dari modem atau dari router sumber. Selain menggunakan dynamic IP, kita juga bisa menggunakan pilihan ada static IP. Kalau static IP, kita nanti diminta untuk memasukkan alamat IP internetnya berapa, alamat IP WAN-nya berapa. Saya menggunakan dynamic IP saja. Kemudian PPOE, jika kita koneksinya kita menggunakan settingan PPOE, kita harus tahu username sama passwordnya, dan juga untuk yang lain. Saya menggunakan dynamic IP saja yang mudah. Auto detect, klik auto detect dynamic IP. Kita tunggu dynamic IP masih. Jadi ini saya sedang mencoba menggunakan quick setup, tapi nanti kalau lama ya udah saya menggunakan yang menu yang lainnya aja lah ya. Oh, ini nutupi ternyata di sini ada next. Sorry, ada next. Tadi ketutupan next. Berikutnya adalah untuk do not clone ya. Ini boleh di clone current computer MAC address, boleh tidak. Saya pilih do not clone aja. Next, wireless settingnya ini mau saya gunakan untuk ruang guru. Ruang guru misalkan ruang guru, jadi kayak itu bimbel ya. Guru adalah guru.manda.net karena saya gunakan di kantor. Kemudian passwordnya ini misal seperti lah password misal ya. Kemudian untuk 5 wireless 5 frekuensi 5 GHz nya nih tidak saya ini saja karena belum termanfaatkan. Kalau kita centang hide SID maka ini nanti tidak akan terdetek di gadget kita. Jadi status wifi nya itu aktif, hanya nanti ketika kita menyalakan laptop atau handphone, nanti wifi yang bernama guru.manda.net itu tidak akan terdetek jika opsi hide SSID nya ini kita centang. Saya biarkan saja karena ini saya mau publikasikan untuk wireless ini ya. Kemudian next, ini ringkasannya adalah time zone off. Oke, simpan, save. Tunggu proses penyimpanan. Password.
troubleshoot. Proses pengkonfigurasian. Jadi pada saat saya melakukan pensettingan router TP-Link ini untuk sumber internet untuk WAN-nya itu saya tidak ambilkan langsung dari modem, tetapi saya ambilkan dari router sebelum router ini atau router di atasnya. Saya menggunakan router dari Mikrotik yaitu RB450GX4. Itu bagus sekali, saya rekomendasikan itu untuk kemampuan atau fitur yang lebih banyak. Kita bisa mengaplikasikan hotspot Mikrotik, pengaturan bandwidth yang lebih detail dan sebagainya. Oke, selesai. Congratulations, network setup successfully. Enjoy the internet. Selamat, setup jaringan sudah selesai. Selamat menikmati internet. Itu konfigurasi dasarnya ya. Nah, untuk lanjutan kita bisa masuk ke menu basic atau advance. Ini untuk konfigurasi yang lebih, misal kita mau mengaktifkan parental control ya, atau untuk wirelessnya, wireless sama ya, wirelessnya sama, network Quest network ini allow Quest to access my local network. Ini mungkin kayak apa ya, kayak misal kalau di Mikrotik itu ya hotspot Mikrotik ya, itu jika kita aktifkan. Coba kita lihat untuk menu advance-nya. Di sini ada status, kemudian ada network untuk internet. Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk internet saya tidak langsung ambil dari modem ya, saya mengambilnya dari router di atas, router TP-Link ini. Dan pengkonfigurasinya saya menggunakan dynamic. Kemudian untuk LAN-nya di sini masih basic, menggunakan default dari Mikrotik dari TP-Link 192.168.0 subnetnya, subnet 255 untuk 256 host. DHCP server ini saya aktifkan, enable. Kemudian untuk dynamic DNS enggak lah ya. Untuk advanced routing, coba bandwidth control ada enggak, bandwidth control operation mode, ini pakai router mode. Bisa juga kita memanfaatkan router ini untuk access point, tapi kalau saran saya disayangkan ya, fitur atau mungkin TP-Link sekelas ini hanya sekedar untuk access point ya nggak apa-apa sih, tapi ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Net forwarding, USB sending, port triggering, system tool itu yang siapa? System tool, time setting, oke, nggak ada. Time zone nggak ada itu ya. Bandwidth controlnya di mana, coba kita cari untuk bandwidth controlnya. Untuk pembagian bandwidth di beberapa router itu ada menu balance load, balance load ya. Jadi kita membagi rata bandwidthnya ke semua klien. Load balance, enable TP-Link advance, network internet LAN itu, kemudian untuk DHCP server, advanced routing, oke. Sementara saya belum menemukan fitur untuk load balancing. Di beberapa router itu ada menu itu.